baik, di sini saya Sigit Febrianto, saya akan menjelaskan mengenai mencegah dan meminimalkan resiko serta hazard dalam asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan dilakukan dalam 4 tahap, meliputi pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam setiap tahap asuhan keperawatan, perawat harus mampu mengidentifikasi, mencegah, dan meminimalkan risiko serta hazard yang dapat membahayakan pasien, tenaga kesehatan, dan lingkungan pelayanan kesehatan. Beberapa risiko umum dalam pelayanan keperawatan. Yang pertama, risiko jatuh. Risiko jatuh dapat terjadi terutama pada pasien lansia, pada pasien dalam gangguan mobilitas, atau pada pasien yang baru saja menjalani anestesi. Selanjutnya, risiko infeksi nosokomial. Risiko infeksi nosokomial dapat terjadi apabila tidak mematuhi protokol kebersihan atau teknik aseptik. Selanjutnya, ada kesalahan pemberian obat. Kesalahan pemberian obat seperti salah dosis, salah pasien, atau interaksi obat yang berbahaya. Dan yang terakhir, ada resiko luka tekan atau dekubitus. Resiko luka tekan dapat terjadi pada pasien yang mengalami imobilisasi dalam waktu lama. Halo semuanya, jadi saya Rizky Ulina akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Sigit Febrianto, yaitu poin yang pertama adalah pengkajian. Jadi, apa sih tujuan dari pengkajian? Tujuan dari pengkajian adalah untuk mengidentifikasi risiko dan hazard yang dapat muncul dalam perawatan pasien. Bagaimana sih langkah pencegahannya? Kita bahas sama-sama ya. Jadi, langkah pencegahan yang pertama adalah identifikasi risiko pasien, yaitu kita harus melakukan screening terhadap risiko jatuh, infeksi nosokomial, reaksi alergi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita harus menggunakan skala penilaian risiko terhadap risiko jatuh. Nah, pencegahan yang kedua, pemeriksaan lingkungan. Kita harus memastikan posisi tempat tidur pasien itu adalah posisi yang nyaman. Selanjutnya, lalu kita harus mengecek ketersediaan alat medis dan kebersihannya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu komunikasi yang efektif. Kita harus mewawancarai pasien dan keluarga pasien mengenai riwayat penyakit dan alergi. Lalu selanjutnya, kita harus mendokumentasikan dengan jelas temuan dalam rekam medis. 2. Perencanaan. Tujuan, menyusun rencana asuhan yang aman dan efektif bagi pasien. Langkah pencegahan salah satunya yaitu prioritaskan keamanan pasien, rencanakan intervensi berbasis bukti untuk mengurangi resiko, gunakan pedoman keperawatan standar seperti SDKI, SIKI, dan SLKI. Lalu, pencegahan infeksi. Pastikan kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, gunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai, dan terakhir pemberian obat yang aman. Terapkan prinsip 5 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, rute, dan waktu. Hindari pemberian obat tanpa verifikasi ulang. Baik, selanjutnya yang ketiga, implementasi. Tujuannya melaksanakan rencana asuhan dengan aman dan meminimalkan risiko. Langkah pencegahannya yang pertama, teknik prosedur yang benar. Pastikan teknik steril dan melakukan prosedur invasif, IV, IV line, dan kateterisasi. Dan periksa ulang alat medis sebelum digunakan. Selanjutnya, yang kedua, pencegahan jatuh. Gunakan pengaman tempat tidur bagi pasien dengan risiko jatuh. Dan dampingi pasien saat mobilisasi awal setelah operasi atau pemberian obat sedatif. Dan yang terakhir, komunikasi tim kesehatan. Gunakan teknik SBAR, Situation, Background, Assessment, and Recommendation untuk serah terima pasien. Dan laporkan insiden keselamatan pasien segera. Saya Siti Soniwati akan melanjutkan materi selanjutnya. Kita akan masuk ke evaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menilai keefektivitasan asuhan keperawatan dan mengidentifikasi area yang masih berisiko. Langkah pencegahan terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah monitoring pasien. Yang pertama, evaluasi tanda-tanda vital
terhadap respon pasien terhadap intervensi. Selanjutnya, lakukan evaluasi ulang terhadap resiko pasien. Poin kedua itu ada audit dan evaluasi keselamatan. Pertama, lakukan pencatatan dan analisis insiden yang terjadi. Terus, perbaiki SOP jika ditemukan kelemahan dalam sistem keselamatan pasien. Poin selanjutnya yaitu edukasi pasien dan keluarga. Dengan cara ajarkan pasien dan keluarga mengenai pencegahan komplikasi dan berinformasi terkait manajemen nyeri, perawatan luka, dan pemulihan di rumah. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik adalah mencegah dan meminimalkan resiko asuhan keperawatan memerlukan pendekatan yang sistematis dari tahap pengkajian hingga evaluasi. Dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien dan standar prosedur yang benar, perawat dapat memberikan asuhan yang berkualitas serta mengurangi resiko kejadian yang merugikan pasien.